yang membuat orang takut, yaitu dikenai sanksi hukum jika teman-teman sampai memblokir WA atau memblokir handphone DC pinjol tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas masalah DC pinjaman online. Jadi nampaknya banyak ya teman-teman yang mulai sadar terkait masalah blokir WA dari DC pinjaman online, yang mana itu tentu sangat mengganggu, yang pada akhirnya sekarang setiap penagihan mulai diberikan statement khusus. Nah, ini tentu saja hal yang cukup menarik untuk kita bahas, di mana bahwa dasar hukum yang mereka ajukan adalah tentang lari dari kewajiban. Ya, blokir nomor WA, blokir nomor pinjol itu kan sebenarnya nggak usah takut ya teman-teman. Itu kan adalah hak asasi teman-teman untuk memblokir nomor siapa, karena itu adalah nomor handphone teman-teman. Harusnya teman-teman nggak usah dihiraukan ya teman-teman, karena mereka sebenarnya adalah mencari masalah hutang piutang seperti ini. Dan kebanyakan dari pihak pinjol itu adalah pihak ketiga yang terus-menerus menagih, meneror, bahkan akan mendatangi ke rumah teman-teman. Jangankan gitu, kita nggak angkat telepon dari mereka itu juga nggak masalah ya teman-teman. Itu adalah hak asasi teman-teman, sehingga teman-teman nggak perlu takut ancaman ataupun apapun itulah ya teman-teman. Dan satu hal lagi ya teman-teman, slik OJK teman-teman itu pasti akan menjadi jelek ketika teman-teman itu tidak membayar ataupun gagal bayar di pinjaman online tersebut. Tapi itu nggak perlu takut ya terkait risiko-risiko dari DC tersebut. Saran saya teman-teman, tetap cari kerja, tetap cari uang. Nah, nanti ketika teman-teman itu sudah mempunyai uang, teman-teman baru bisa membayar hutang pinjol tersebut. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan teman-teman, siapa yang menyebarkan hoaxnya dan siapa yang menyebarkan informasinya. Apakah itu fakta, apakah itu benar atau enggak? Ini harus kita pelajari dan kita cari tahu ya teman-teman, kita harus kaji ulang. Nah, ketika ada seseorang oknum yang ingin mengambil keuntungan dari para orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar seperti ini, maka dia akan memanfaatkan momen-momen seperti ini teman-teman, dengan menjadikan sebagai ya sebuah bisnis, di mana kata-katanya dia bisa itu menghapus semua data pinjol, mungkin dari pinjaman online Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo dan lain sebagainya. Jadi hutangnya itu otomatis lunas dengan membayar tagihan ya teman-teman, sebesar kurang lebih sekitar yang saya dapatkan informasi sebesar 250.000 ya teman-teman. Nah, kalau menurut saya pribadi ini 1000% nggak mungkin ya teman-teman. Kenapa? Ya bisa jadi kan ini cuman modus penipuan aja teman-teman. Ya gimana mungkin, misal nih pinjol itu kan punya database, punya backup server, terus tiba-tiba keuangan kan ada juga divisi finansial dan divisi yang lainnya ya, yang nggak mungkin kan cuman satu orang bisa berperan itu menghapus semua data tersebut di satu perusahaan. Itu nggak sesimpel itu ya teman-teman, dan nggak sesimpel yang teman-teman bayangkan. Nah, orang ini katanya mungkin IT-nya ya teman-teman yang bisa menghapus data. Jadi nggak mungkin dong, itu kan urusannya sama duit ya teman-teman. Misal begini ya teman-teman, itu uang sudah cair, teman-teman itu bisa menghapus database server di pinjolnya. Itu apakah bisa menghapus rekening koran ataupun ya istilahnya catatan historis mutasi dari rekening perusahaan? Itu kan nggak mungkin teman-teman. Jadi kebanyakan orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang memang sengaja dimanfaatkan kepanikan, memberikan penawaran solusi yang katanya itu benar-benar menjadi sebuah solusi banget. Ya, ujung-ujungnya teman-teman itu adalah penipuan. Jadi untuk teman-teman yang mendengar informasi seperti ini harus berhati-hati ketika mendapatkan tawaran hapus data pinjol seperti ini. Karena logikanya simpel ya teman-teman, kalau dia saja bisa menghapus data pinjol seperti ini, kenapa dia itu enggak mengajukan pinjol aja sebanyak-banyaknya teman-teman, lalu dia hapus sendiri datanya? Ya seperti itu ya, itu adalah pertanyaan mendasar terkait hapus data pinjol. 5 tips nih untuk teman-teman yang baru gagal atau telat bayar di aplikasi pinjaman online, baik itu di Aku Laku, Kredit Pintar, Kredivo, EasyCash, ada Kami.
Oke ya teman-teman, yang pertama teman-teman jangan sampai memaksakan jika memang teman-teman tidak ada uang, atau dengan kata lain jangan sampai teman-teman itu gali lubang tutup lubang hanya karena mencari dana talangan. Nah sekarang yang kedua, jika teman-teman tidak kuat mental atau baru pertama kali, lebih baik teman-teman nggak usah sering respon chat atau WA dari DC pinjol tersebut. Kenapa? Karena hal ini akan mengganggu mental teman-teman dan akan membuat mental teman-teman itu drop, serta membuat teman-teman ketakutan yang nggak jelas, dan bahkan mungkin teman-teman akan berpikir yang tidak-tidak dan belum tentu terjadi. Kemudian 3, yaitu jangan bayar cicil sebagian. Maksudnya gimana sih jangan bayar cicil sebagian? Karena ada sebagian orang yang berpendapat bahwa bayar cicil sebagian itu bisa meringankan beban kita. Tapi kalau saya pribadi enggak ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman melakukan hal tersebut tapi teman-teman enggak tahu bisa bayar uang teman-teman itu kapan, jadi terkesan sia-sia ya teman-teman. Udah dendanya juga kena, kemudian bunganya juga kena ya teman-teman. Kecuali memang teman-teman telatnya itu cuma 1 bulan aja, bulan depan itu teman-teman bisa bayar pinjaman sampai lunas, itu ya nggak apa-apa sih ya teman-teman. Nah yang keempat nih ya teman-teman, yang mungkin paling penting, teman-teman pastikan siapkan mental, karena bunga teman-teman itu akan berjalan ya mentok-mentok di 100%. Contohnya teman-teman meminjam sepertinya itu 5 juta, maka teman-teman maksimal itu mendapatkan denda dan bunga sebesar 10 juta ya teman-teman. Atau dengan kata lain, hutang teman-teman itu menjadi 2 kali lipat. Yang kelima, yang terakhir, itu nanti teman-teman bisa negosiasikan. Apabila teman-teman cukup lama untuk gagal bayar, nah teman-teman negosiasikan bahwasannya teman-teman bisa enggak untuk membayar pokoknya saja. Nah ini kan enggak mudah juga ya teman-teman, ini memang memerlukan proses dan perjalanan panjang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu di video kali ini, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.